Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur akar monokultur. Nah, yang pertama ini, bagian terluar dari struktur akar monokultur itu merupakan epidermis. Ini bagian terluar yang pertama ini adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar dari akar tumbuhan yang berfungsi yang pertama untuk menyerap air dan mineral dari akar dan akan diteruskan ke korteks. Yang kedua, sebagai pelindung dan juga penjaga dari faktor lain untuk tumbuhan tersebut. Nah, teman-teman lihat, bagian kedua dari akar monokultur itu adalah korteks. Ini bagian kedua yang warna biru ini adalah korteks. Korteks adalah lapisan terluar dari akar tumbuhan yang dibatasi oleh bagian luar dari epidermis dan bagian dalam yaitu endodermis. Jadi ini dibatasi, korteks ini dibatasi oleh bagian luar epidermis dan bagian dalamnya itu endodermis yang warna merah. Korteks ini berfungsi sebagai yang pertama untuk alat transportasi hara dari epidermis ke akar. Yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan energi dalam bentuk pati. Jadi teman-teman, bagian yang ketiga dari struktur anatomi pada akar monokultur itu yaitu endodermis. Teman-teman bisa lihat, bagian yang ketiga itu merupakan endodermis. Endodermis adalah lapisan pemisah antara korteks dan stele atau biasa kita sebut sebagai jaringan dasar yang berfungsi sebagai pengatur zat yang masuk ke dalam pembuluh akar. Bagian yang keempat pada akar monokultur yaitu perisikil. Teman-teman bisa lihat, perisikil adalah lapisan sel yang mengelilingi jaringan vaskular di dalam silinder pusat atau inti, yang berfungsi untuk membentuk akar lateral atau cabang akar. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki oleh tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan pengangkut dapat disebut juga sebagai pembuluh yang mempunyai fungsi utama sebagai saluran transportasi zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Di sini kita lihat jaringan pengangkut terdiri dari 2 bagian, yaitu xilem dan floem. Xilem yang warna merah ini, sedangkan floem yang warna putih. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun agar dapat berlangsungnya proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat organik hasil fotosintesis atau dapat disebut juga makanan seperti pati dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang terakhir, kita lihat bagian terakhir dari akar monokultur yaitu inti atau yang biasa kita sebut sebagai silinder pusat. Jadi inti pada akar monokultur ini terletak di bagian dalam, bagian yang paling dalam dari akar monokultur. Di sini yang warna biru terletak bagian paling dalam dari akar monokultur itu sendiri. Hai semuanya, selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi akar bigotil. Baik, di sini kita bisa lihat alat peraga struktur anatomi akar bigotil. Nah, teman-teman bisa lihat ini alat peraga. Jadi kita akan membahas bagian pertama yaitu epidermis. Nah, epidermis yang warna biru. Epidermis ini jaringan terluar dari akar dan sebagai pelindung jaringan dari kerusakan mekanis, patogen, dan kekeringan. Jaringan ini epidermis berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan air dan mineral dari tanah. Yang kedua itu korteks. Korteks yang berwarna merah. Ini korteks. Korteks ini dia terletak di bawah epidermis. Ini epidermis, ini korteks. Dan tersusun dari beberapa sel parenkim. Korteks berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai jalur transportasi air dan mineral menuju silinder pusat. Bagian yang ketiga, endodermis. Nah, teman-teman bisa lihat warna hijau ini adalah endodermis. Ini endodermis. Nah, ini. Jadi endodermis ini lapisan sel tunggal yang memisahkan antara korteks dan silinder pusat atau disebut stele. Nah, fungsinya itu untuk sebagai penghalang selektif yang mengatur pergerakan air dan mineral dari korteks menuju silinder pusat. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga itu tentang perisikil. Jadi kita semua bisa melihat bahwa bagian perisikil itu bagian yang di tengah-tengah yaitu yang berwarna biru, di mana perisikil ini adalah lapisan terluar dari silinder pusat yang bersifat merisematis dengan sel-sel yang aktif membelah untuk membentuk sel-sel baru. Jadi fungsi dari perisikil ini yaitu untuk membentuk akar
akar lateral atau cabang akar yang membantu untuk memperluas cabang akar. Bagian kelima itu kambium. Jadi kita bisa lihat letak kambium di sini. Kambium itu adalah jaringan meristemaktik yang terdapat pada akar dan batang tumbuhan. Kambium ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Terletaknya di tengah-tengah yang berwarna merah ini yang dinamakan silem. Fungsi utama dari silem yaitu untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem yaitu berada di luar sini yang berwarna putih. Fungsi utama dari phloem ini yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kekurangan dari penjelasan kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe